Buddha pernah berkata, ketentraman datang dari dalam, jangan mencarinya di luar. Setiap orang pernah berada di titik terendah atau di tengah badai yang mengguncang ketenangan jiwa. Dunia saat ini penuh dengan tekanan, ekspektasi, dan perubahan yang cepat. Tidak mengherankan jika banyak orang merasa kewalahan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada mereka yang tetap tenang, seolah memiliki perisai yang tak tergoyahkan. Apa rahasia mereka? Apakah mereka tidak memiliki masalah? Tentu saja punya, tapi mereka tahu bagaimana menjaga kestabilan batin. Dalam video ini, kita akan menjelajahi rahasia dan kebiasaan sederhana namun efektif yang bisa membantu siapa saja, termasuk kamu, untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Ketenangan bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Bayangkan seperti belajar berenang. Semakin sering kamu berlatih, maka kamu akan semakin percaya diri saat berada di air yang dalam. Begitu juga dengan ketenangan. Ia tumbuh seiring waktu, melalui kebiasaan, kesadaran, dan latihan mental yang konsisten. Banyak orang keliru mengira bahwa ketenangan hanya milik mereka yang hidup tanpa beban. Padahal orang yang paling tenang, justru seringkali telah melewati badai kehidupan dan memilih untuk belajar darinya, bukan lari dari kenyataan. Di era digital ini, gangguan datang dari segala arah. Notifikasi, tekanan sosial media, berita buruk, hingga tuntutan pekerjaan bisa membuat kepala rasanya penuh. Tidak heran banyak orang cepat stres atau mudah marah. Disinilah pentingnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Menjadi tenang bukan berarti pasif atau tak peduli, melainkan aktif memilih sikap yang bijaksana. Seperti samurai yang tenang sebelum duel, atau seorang dokter bedah yang tetap fokus di ruang operasi, ketenangan adalah kekuatan tersembunyi. Salah satu cara paling sederhana dan ampuh untuk melatih ketenangan adalah dengan memperhatikan napas. Ya, sesederhana itu. Ketika kamu menghadapi situasi tegang, berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Perhatikan iramanya, hembuskan perlahan. Napas adalah jangkar kita ke saat ini. Ia tidak hanya menenangkan sistem saraf, tapi juga membawa kita kembali ke momen kini, di mana kita bisa membuat keputusan yang lebih jernih. Banyak teknik meditasi dan mindfulness berakar pada kesadaran terhadap napas ini. Mudah dipelajari, tapi sangat berdampak. Selain napas, kata-kata yang kamu tanamkan ke dalam pikiran juga berperan besar. Afirmasi positif seperti, saya mampu menghadapinya, atau, ini hanya sementara, bisa mengubah pola pikir yang semula kacau menjadi lebih stabil. Pikiran kita adalah taman. Jika ditanami dengan benih ketakutan, maka kecemasanlah yang tumbuh. Tapi jika ditanami dengan keberanian dan harapan, maka ketenangan akan menjadi buahnya. Jadi, jangan anggap remeh percakapan batin yang kamu lakukan setiap hari. Ia bisa menjadi teman terbaikmu, atau sebaliknya, musuh yang tersembunyi. Ada pula kekuatan dari rutinitas. Orang-orang yang tanpa tenang seringkali punya struktur hidup yang mendukung mental mereka. Tidur cukup, olahraga rutin, menghindari konsumsi informasi berlebihan. Semua itu membantu mereka menjaga kejernihan pikiran. Ketika tubuh dalam kondisi baik, pikiran pun lebih mudah dikendalikan. Ketika kamu merasa goyah, cek kembali gaya hidupmu. Bisa jadi bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi fondasi mentalmu yang sedang lemah. Menjaga rutinitas sehat adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dari tekanan yang tak terhindarkan. Akhirnya, ketenangan bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang bagaimana kamu hadir dalam masalah tersebut tanpa kehilangan kendali. Ia bukan tujuan, melainkan perjalanan yang terus dilatih setiap hari. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kamu memilih diam daripada membalas amarah, dan setiap kali kamu mengambil jeda sebelum mengambil keputusan, saat itulah kamu sedang melatih ketenangan. Dan percayalah, dalam dunia yang sibuk dan gaduh ini, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling langka dan berharga. Salah satu cara tercepat dan paling efektif untuk menenangkan diri dalam situasi yang penuh tekanan adalah dengan bernafas dalam-dalam. Meskipun terdengar sederhana, cara ini memiliki dampak langsung pada sistem saraf. Ketika kita panik atau cemas, pernapasan kita menjadi cepat dan dangkal tanpa kita sadari.
Dengan memperlambat dan memperdalam napas, kita mengirim sinyal ke otak bahwa kita dalam keadaan aman, sehingga tubuh pun mulai rileks. Ini bukan sekadar teori. Penelitian telah menunjukkan bahwa pernapasan yang dalam bisa menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan membantu pikiran menjadi lebih fokus. Cara melakukannya pun mudah. Cukup tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan juga. Ulangi proses ini selama 1 atau 2 menit. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai terasa lebih ringan, dan pikiran menjadi lebih jernih. Teknik ini bisa dilakukan di mana saja, di tempat kerja, di tengah kemacetan, bahkan sebelum tidur, tanpa perlu alat bantu atau tempat khusus. Cukup kamu dan kesadaranmu akan napas. Latihan ini tidak hanya berguna saat kita sedang stres, tapi juga sangat bermanfaat jika dijadikan kebiasaan harian. Dengan rutin melatih pernapasan dalam, kamu akan lebih siap menghadapi tekanan kapanpun datang. Tubuhmu akan terbiasa merespons situasi sulit dengan lebih tenang dan terkontrol. Ini adalah fondasi dari ketenangan yang sejati, dimulai dari napas, dari dalam, dan dari kesadaran yang sederhana. Mengasah kesadaran diri, berarti mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, pada saat ini tanpa menghakimi. Banyak dari kita sering larut dalam pikiran yang kacau, tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri. Kita bereaksi otomatis terhadap situasi, entah itu marah, takut, atau cemas, karena tidak memberi ruang untuk memahami perasaan tersebut terlebih dahulu. Kesadaran diri membantu kita mengamati pikiran dan emosi seperti awan yang lewat di langit, hadir, namun tidak selalu harus kita ikuti. Dengan menjadi lebih sadar, kita bisa mengambil jeda sejenak sebelum bereaksi. Misalnya, ketika seseorang membuatmu marah, daripada langsung membalas dengan emosi, kamu bisa mengenali dulu, oke, aku sedang merasa tersinggung. Hanya dengan mengenali itu saja, kamu sudah memberi ruang untuk memilih respon yang lebih tenang. Inilah kekuatan kesadaran, ia memberi jarak antara stimulus dan respon. Dalam jarak itulah, ketenangan lahir. Kesadaran diri juga membantu kita mengenali pola pikir yang merusak. Saat kamu terbiasa mengamati dirimu sendiri, kamu akan mulai menyadari betapa seringnya kamu berpikir negatif atau menilai diri sendiri terlalu keras. Dengan latihan, kamu bisa mulai mengganti pikiran-pikiran itu dengan narasi yang lebih sehat dan membangun. Ini bukan tentang memanipulasi pikiran, tapi tentang memilih perspektif yang lebih jernih dan objektif terhadap diri sendiri dan keadaan sekitar. Latihan kesadaran bisa dilakukan melalui meditasi, journaling, atau sekadar menyisihkan waktu setiap hari untuk refleksi. Duduk tenang, tanyakan pada dirimu, apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang sedang terjadi dalam pikiranku? Tidak perlu jawaban sempurna, yang penting adalah kejujuran dan keterbukaan pada diri sendiri. Dengan semakin mengenal diri, kamu akan semakin mudah untuk tetap tenang dalam situasi apapun, karena kamu tahu betul apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, dan kamu punya kendali atasnya. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih ketenangan pikiran dan memperkuat kesadaran diri. Dalam meditasi, kamu diajak untuk duduk tenang, memusatkan perhatian, dan melepaskan segala beban pikiran yang datang dan pergi. Banyak orang mengira, meditasi hanya untuk orang spiritual atau membutuhkan waktu lama. Padahal cukup 5-10 menit sehari, sudah cukup untuk memberikan dampak positif bagi pikiran. Dengan rutin melatih diri duduk dalam keheningan, kamu akan membangun ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Relaksasi bisa datang dalam berbagai bentuk. Bagi sebagian orang, mendengarkan musik instrumental yang menenangkan sudah cukup membuat pikiran kembali jernih. Bagi yang lain, berjalan pelan di taman atau merendam kaki di air hangat adalah bentuk meditasi yang sederhana namun ampuh. Intinya adalah menghadirkan diri secara utuh di momen sekarang, membiarkan tubuh dan pikiran sejenak bebas dari tuntutan dan tekanan. Ketika kita memberi ruang istirahat bagi pikiran, kita memulihkan ketenangan batin yang kerap hilang karena rutinitas dan stres. Dalam jangka panjang, meditasi atau aktivitas relaksasi lainnya akan membentuk ketenangan sebagai bagian dari karakter. Kamu akan lebih mudah menghadapi masalah tanpa panik, karena sudah terbiasa melihat segala hal dari ruang keheningan yang jernih. Sama seperti otot yang menjadi kuat setelah dilatih,
Ketenangan juga perlu diasah terus-menerus agar siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Tidak ada yang instan, tapi hasilnya nyata dan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif adalah salah satu kebiasaan penting untuk menjaga ketenangan. Pikiran kita selalu berbicara, entah sadar atau tidak. Dan suara di dalam kepala kita bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh paling kejam. Ketika kita sedang stres atau menghadapi tantangan, suara hati yang negatif bisa membuat segalanya terasa lebih buruk. Sebaliknya, jika kita bisa membentuk suara batin yang mendukung dan menenangkan, kita akan lebih kuat dalam menghadapi apapun. Banyak orang terbiasa mengkritik diri sendiri dengan keras. Saat gagal, kalimat seperti, "Aku memang bodoh," atau, "Pantas saja aku nggak pernah berhasil," seringkali muncul tanpa disadari. Padahal, cara kita berbicara kepada diri sendiri mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Jika terus-menerus diselimuti oleh kata-kata yang menjatuhkan, maka rasa percaya diri dan ketenangan pun akan ikut menurun. Oleh karena itu, penting untuk mengganti narasi batin yang merugikan dengan kalimat yang lebih membangun dan realistis. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Saat merasa gugup, ucapkan dalam hati, "Aku sudah pernah melewati hal seperti ini sebelumnya." Atau saat sedang tertekan, katakan, "Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa saat ini, dan itu sudah cukup." Kata-kata ini mungkin terdengar kecil, tapi efeknya besar. Otak kita merespons bahasa yang kita pakai, dan jika yang terdengar adalah bahasa dukungan, tubuh dan pikiran pun akan lebih tenang. Berbicara positif kepada diri sendiri bukan berarti membohongi realita. Ini bukan tentang menyangkal masalah, tapi tentang memilih untuk menghadapi masalah dengan sudut pandang yang lebih sehat. Kita bisa tetap mengakui bahwa sesuatu itu sulit, sambil tetap menyemangati diri sendiri untuk terus maju. Ketenangan tidak akan datang dari dunia luar, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di dalam. Dan suara hati yang lembut, penuh pengertian, adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Ketenangan batin sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Banyak orang mengabaikan fakta ini dan menganggap stres atau kecemasan hanya soal pikiran. Padahal, tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Tidur yang cukup, makan makanan bernutrisi, serta rutin bergerak bukan hanya menjaga fisik tetap bugar, tapi juga membantu pikiran lebih stabil. Saat tubuhmu kelelahan, otak lebih mudah cemas dan emosi pun lebih sulit dikendalikan. Jadi, menjaga gaya hidup sehat bukan sekadar pilihan estetika, melainkan kebutuhan mental yang mendasar. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan mampu melepaskan hormon endorfin yang berfungsi sebagai penenang alami. Sementara itu, konsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya vitamin B, magnesium, dan omega-3, berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormon stres. Selain itu, mengurangi kafein dan gula berlebihan juga membantu menghindari lonjakan emosi yang tiba-tiba. Semakin baik kamu memperlakukan tubuhmu, semakin besar kemampuannya menopang ketenangan dalam menghadapi tekanan hidup. Tidur pun menjadi aspek yang tak kalah penting. Kurang tidur dalam jangka panjang terbukti meningkatkan tingkat kecemasan, mengganggu konsentrasi, dan memperburuk suasana hati. Jadikan tidur sebagai prioritas, bukan sisa waktu. Karena saat kamu istirahat dengan cukup dan berkualitas, tubuhmu akan pulih, pikiranmu akan lebih jernih, dan emosi pun lebih mudah dikelola. Gaya hidup sehat adalah pondasi dari mental yang kuat, dan mental yang kuat adalah sumber utama ketenangan sejati. Salah satu kunci terbesar untuk tetap tenang dalam hidup adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Seringkali stres muncul bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena kita bersikeras ingin mengendalikan sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Orang lain, masa lalu, cuaca, ekonomi, bahkan hasil dari usaha kita. Semua itu tidak sepenuhnya bisa kita atur. Menerima hal ini bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk berdamai dengan kenyataan. Kita bisa mengendalikan usaha, sikap, dan respon kita, tapi kita tidak bisa memaksa dunia berjalan sesuai keinginan. Ketika kita melepaskan obsesi untuk mengendalikan segala hal, kita memberikan kebebasan pada diri sendiri untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa diubah. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh.
saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengannya. Mengembangkan sikap menerima bukan berarti kita menjadi pasif. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Kita bisa tetap berusaha sebaik mungkin, namun tetap siap menghadapi hasil apapun dengan hati yang lapang. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang menjadi fleksibel dan tangguh. Seperti bambu yang lentur diterpa angin, bukan pohon kaku yang mudah tumbang. Latihan untuk menerima bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, maka lepaskan. Ucapkan dengan tenang, aku membiarkan ini pergi. Saat kamu membiasakan diri untuk menyadari batas antara kuasa dan ketidakberdayaan, kamu tidak akan mudah terbebani. Justru kamu akan merasa lebih ringan, karena tahu di mana harus fokus dan di mana harus melepaskan. Itulah kebebasan batin yang menciptakan ketenangan sejati. Lingkungan tempat kita tinggal dan beraktivitas memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan pikiran. Tak peduli seberapa kuat mental kita, jika setiap hari kita dikelilingi oleh energi negatif, konflik, atau tekanan sosial yang tidak sehat, lambat laun ketenangan itu akan terkikis. Oleh karena itu, membangun lingkungan yang mendukung bukan sekadar kenyamanan semata, tetapi langkah strategis untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Lingkungan yang sehat akan menjadi tempat tumbuhnya pikiran yang jernih dan hati yang damai. Mulailah dengan mengamati siapa saja orang-orang yang paling sering kamu temui. Apakah mereka memberikan semangat, mendengarkan dengan empati, dan membantumu tumbuh? Atau justru sering menyebarkan gosip, mengeluh terus-menerus, dan menjatuhkanmu secara halus? Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang hadir di hidup kita, tapi kita bisa memilih siapa yang paling dekat dan berpengaruh. Hubungan yang sehat menciptakan rasa aman dan saling mendukung, yang menjadi fondasi penting bagi ketenangan batin. Lingkungan yang mendukung juga bisa dibangun dari hal-hal kecil di sekitar rumah atau tempat kerja. Ruangan yang rapi, pencahayaan alami, suara alam, atau bahkan wangi aromaterapi bisa menciptakan suasana tenang. Sebaliknya, ruangan yang berantakan dan bising bisa membuat pikiran terasa sesak dan sulit fokus. Dengan menciptakan ruang yang nyaman dan bersih, kamu sedang membantu pikiranmu untuk lebih tenang dan teratur tanpa harus berusaha keras. Selain lingkungan fisik, penting juga menciptakan ruang emosional yang aman. Ini berarti menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa kamu percaya, tempat kamu bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dalam lingkungan seperti ini, kamu bisa lebih mudah mengekspresikan perasaan, meminta bantuan, dan merasa didengar. Ini bukan soal banyaknya teman, tapi kualitas interaksi yang kamu miliki. Bahkan satu atau dua orang yang benar-benar peduli bisa menjadi penopang yang kuat di saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Di dunia digital, kamu juga perlu membangun lingkungan yang mendukung. Media sosial penuh dengan informasi, opini, dan perbandingan yang bisa memicu kecemasan tanpa sadar. Bijaklah memilih konten yang kamu konsumsi dan orang-orang yang kamu ikuti. Jika sebuah akun membuatmu merasa tidak cukup baik, lebih sering membuatmu marah atau iri, mungkin sudah saatnya berhenti mengikutinya. Ingat, kamu berhak menciptakan batasan, bahkan di dunia maya, demi menjaga ketenangan dan kewarasan pikiranmu. Menjaga batas dalam hubungan juga merupakan bagian dari membangun lingkungan yang sehat. Belajar mengatakan tidak, menetapkan waktu pribadi, atau menjauh sejenak dari situasi yang melelahkan emosional bukanlah sikap egois. Justru itu adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Orang yang benar-benar menghargai kamu akan mengerti dan mendukung batasan tersebut. Dengan menciptakan batas yang jelas, kamu sedang menjaga ruang tenang di dalam dirimu agar tidak terus-menerus dikacaukan oleh hal-hal di luar. Lingkungan yang mendukung bukanlah sesuatu yang hadir secara kebetulan. Ia dibangun dengan kesadaran, keberanian, dan pilihan yang konsisten. Memang tidak selalu mudah, terutama jika kamu berada di situasi yang tidak ideal. Tapi langkah kecil seperti merapikan ruang pribadi, berbicara jujur kepada sahabat yang kamu percaya, atau membersihkan daftar media sosial dari hal-hal yang toksik, semuanya akan membentuk perlindungan yang kuat bagi ketenanganmu. Ingat, kamu berhak hidup di tempat yang mendukung kedamaian hatimu, dan kamu punya kuasa untuk membangunnya. Rasa syukur adalah kekuatan sederhana yang seringkali diremehkan, padahal dampaknya luar biasa bagi ketenangan batin.
Ketika kita melatih diri untuk bersyukur, kita mengalihkan fokus dari hal-hal yang kurang menuju hal-hal yang sudah kita miliki. Ini bukan berarti menutup mata dari masalah, melainkan memberi ruang dalam hati untuk melihat bahwa hidup tidak seburuk yang sering kita bayangkan. Dalam setiap hari, selalu ada hal kecil yang patut disyukuri, entah itu udara segar pagi hari, secangkir kopi hangat, atau pesan baik dari seorang teman. Melatih rasa syukur bukan soal menunggu momen besar untuk terjadi. Justru ketenangan muncul saat kita bisa menghargai hal-hal biasa yang sering kita anggap sepele. Misalnya, tubuh yang masih sehat, keluarga yang masih bisa kita ajak bicara, atau kesempatan untuk belajar dari kegagalan. Ketika kita terbiasa bersyukur atas hal-hal ini, kita membentuk pola pikir yang lebih positif dan realistis. Kita berhenti terjebak dalam kecemasan tentang apa yang belum ada, dan mulai menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap stres. Salah satu cara sederhana adalah dengan menulis jurnal syukur, cukup 3 hal yang bisa disyukuri setiap malam sebelum tidur. Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup secara perlahan. Dan saat kita lebih sering merasa cukup, pikiran menjadi lebih tenang karena tidak terus-menerus merasa kekurangan. Rasa syukur juga membantu kita untuk tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, sangat mudah merasa hidup kita tertinggal jauh dari orang lain. Tapi saat kita melatih diri bersyukur, kita lebih mampu menerima bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kita belajar bahwa hidup bukan perlombaan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hari ini dengan damai. Pikiran yang bersyukur tidak mudah tergoda oleh iri, karena tahu bahwa kebahagiaan bukan soal banyaknya hal, melainkan bagaimana kita memaknai apa yang kita punya. Lebih dari itu, rasa syukur juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita terbiasa menghargai kebaikan orang lain, kita akan lebih hangat dan rendah hati dalam berinteraksi. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah menuntut, tidak mudah kecewa, dan lebih bisa memaklumi kekurangan orang lain. Dalam hubungan yang saling menghargai, ketenangan pun hadir, karena kita tidak hidup dalam ekspektasi berlebihan, melainkan dalam penerimaan dan penghargaan yang tulus. Pada akhirnya, rasa syukur bukan hanya sikap, tapi juga latihan jiwa. Ia perlu diulang setiap hari, terutama saat kita merasa segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Justru di saat-saat seperti itulah kita perlu berhenti sejenak dan mencari satu hal kecil yang bisa disyukuri. Mungkin itu tidak akan langsung menghapus masalah, tapi cukup untuk membuat hati lebih kuat dan pikiran lebih tenang dalam menjalaninya. Ketenangan sejati tidak datang dari hidup yang sempurna, tapi dari hati yang tahu bagaimana caranya bersyukur. Kesabaran bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan keterampilan yang dilatih dari waktu ke waktu, terutama melalui pengalaman hidup sehari-hari. Saat kita terburu-buru dalam antrean, menghadapi kemacetan, atau berurusan dengan orang yang sulit, sebenarnya kita sedang diberikan kesempatan untuk melatih kesabaran. Tantangan-tantangan kecil ini, jika disikapi dengan kesadaran, bisa menjadi latihan yang sangat efektif untuk memperkuat ketenangan batin. Karena setiap momen yang membuat kita ingin marah, sebenarnya bisa menjadi ruang untuk memperluas kesabaran. Banyak orang mengira bahwa sabar artinya menahan emosi sambil tetap kesal dalam hati. Padahal, kesabaran sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang tanpa membiarkan emosi menguasai pikiran dan tindakan kita. Ini bukan soal menjadi pasif, tapi soal memberi jeda antara stimulus dan reaksi. Dalam jeda itulah kita punya pilihan, merespons dengan bijak atau terbawa emosi. Makin sering kita mengambil jeda, makin kuat pula kontrol kita terhadap diri sendiri, dan disitulah ketenangan tumbuh secara alami. Pengalaman sehari-hari seperti menghadapi kesalahan orang lain juga bisa menjadi ajang latihan kesabaran. Misalnya saat seseorang terlambat, membuat kesalahan kerja, atau mengganggu kenyamanan kita, disitulah kita diuji untuk tetap tenang dan tidak meledak-ledak. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa, tapi bagaimana cara kita menyampaikan rasa kecewa itulah yang membedakan orang sabar dari orang yang hanya menahan marah. Menyampaikan emosi dengan cara tenang adalah bentuk kedewasaan, dan itu adalah hasil dari latihan kesabaran yang konsisten. Kesabaran juga sangat berhubungan dengan ekspektasi. Semakin tinggi dan kaku ekspektasi kita terhadap orang lain atau keadaan,
semakin mudah kita kecewa. Dengan belajar menyesuaikan ekspektasi dan menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, kita jadi lebih fleksibel. Fleksibilitas mental inilah yang membuat kita tidak mudah terguncang, bahkan ketika hal-hal tak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika kita sabar terhadap kenyataan, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk menetap lebih lama dalam diri. Menariknya, kesabaran juga membantu memperlambat hidup yang terlalu terburu-buru. Kita jadi tidak lagi dikuasai oleh urgensi semu, seperti harus cepat sukses, harus cepat tahu hasil, harus cepat punya semua hal. Kita belajar menikmati proses, menyadari bahwa semua hal membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dan justru dalam proses itulah kita menemukan kedewasaan, keikhlasan, dan kekuatan sejati. Orang yang sabar bukan berarti lambat, melainkan ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu dengan tenang. Melatih kesabaran juga membuat kita lebih ulas asih terhadap diri sendiri. Kita jadi tidak terlalu keras saat melakukan kesalahan atau saat proses berjalan lebih lambat dari yang kita inginkan. Kita belajar menerima bahwa semua orang, termasuk diri kita, sedang dalam perjalanan yang tidak selalu mulus. Dengan bersikap sabar terhadap diri sendiri, kita menciptakan ruang untuk pulih, belajar, dan terus berkembang tanpa tekanan berlebihan. Dan ketika kita damai dengan diri sendiri, kita jauh lebih siap menghadapi dunia luar. Pada akhirnya, kesabaran adalah jembatan menuju ketenangan. Setiap kali kita berhasil menahan reaksi spontan yang negatif, kita menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap kali kita memilih menunggu dengan ikhlas, kita memperkuat kendali batin. Dan setiap kali kita membiarkan proses berjalan alami tanpa terburu-buru, kita memberi kesempatan bagi hidup untuk berkembang dengan caranya sendiri. Kesabaran bukan hanya soal menahan, tapi tentang mempercayai bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya, jika kita bisa tenang dalam menantinya. Hidup tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kadang datang hal-hal tak terduga, kadang kita merasa lelah oleh tekanan yang terus-menerus hadir. Tapi satu hal yang selalu bisa kita usahakan adalah bagaimana kita merespon semua itu. Menjadi pribadi yang tenang dalam berbagai situasi bukan berarti hidup kita sempurna, melainkan kita belajar menemukan kedamaian meski di tengah kekacauan. Ketenangan sejati bukan soal menghindari masalah, melainkan soal membangun ketangguhan dari dalam. Kita mungkin tidak bisa menghindari ombak, tapi kita bisa belajar menjadi kapal yang lebih kuat. Dengan latihan yang konsisten, seperti menyadari napas, menerima emosi, bersyukur, hingga melatih kesabaran, kita perlahan membentuk benteng dalam diri yang tidak mudah runtuh. Ingatlah bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Kita akan jatuh, kecewa, bahkan mungkin sesekali menyerah. Tapi setiap kali kita bangkit dengan sedikit lebih bijak, sedikit lebih tenang, itu adalah sebuah kemenangan. Perjalanan menuju ketenangan adalah perjalanan mencintai diri sendiri dan memahami dunia dengan hati yang lebih lembut. Membangun lingkungan yang mendukung, menjaga kualitas pikiran, dan memilih hal-hal yang ingin kita konsumsi secara mental juga merupakan bagian penting dari proses ini. Semua pilihan kecil yang kamu buat setiap hari, dari cara kamu berbicara pada diri sendiri, hingga dengan siapa kamu memilih berbagi waktu, semuanya ikut menentukan seberapa tenang hatimu bisa tetap berdetak dalam situasi paling sulit sekalipun. Tidak ada rumus pasti untuk menjadi pribadi yang tenang. Tapi ada satu kesamaan yang dimiliki oleh mereka yang sudah mencapainya. Mereka tidak berhenti belajar. Mereka tidak menunggu keadaan membaik dulu untuk merasa damai. Mereka menciptakan ruang damai itu di dalam diri, dan menjaga nyalanya tetap hidup meski keadaan luar sedang gelap. Dan kamu juga bisa melakukannya, satu langkah kecil setiap hari. Kalau hari ini kamu merasa belum tenang, tidak apa-apa. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu manusia. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak, terus belajar, dan terus menyadari bahwa kamu punya kuasa atas bagaimana kamu memilih merespons dunia. Selalu ada kesempatan baru setiap pagi untuk memilih tenang, dan dari ketenangan itulah kamu bisa mengambil keputusan terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, satu pesan sederhana tentang ketenangan bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang menghadapi hari yang berat.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap tenang, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira.